Tapi kita selaku nelayan kecil yang berusaha semaksimal mungkin, kalau bisa itu jangan sampai di ujung negara, tapi itu sudah dijadikan atau udah valid memang tepatnya di situ lah, gimana lagi kita nelayan kecil kan ya nggak bisa apa-apa lah gitu. Kecamatan Tulis merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 45,08 km persegi. Kecamatan Tulis memiliki beberapa potensi dalam sektor agraria dengan hasil tani berupa singkong, pisang, dan coklat, serta dalam sektor bahari dengan hasil tangkap yang melimpah seperti ikan, udang, dan cumi-cumi. Selain itu, Kecamatan Tulis terkenal akan salah satu desa anti korupsi dan anti stunting. Wilayah Kecamatan Tulis terbagi menjadi 17 desa, salah satunya adalah Desa Kedung Segok. Desa Kedung Segok merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tulis, berbatasan dengan Desa Kenconorejo dan Desa Ponowareng. Desa Kedung Segok memiliki luas wilayah sekitar 371.788 hektar area, yang terdiri dari 4 dukuh, yaitu Dukuh Kuarasan, Dukuh Roban, Dukuh Perumnel, dan Dukuh Kedung Segok. Jumlah penduduk di Desa Kedung Segok berjumlah sekitar 2.267 jiwa dengan mayoritas profesi sebagai petani dan nelayan. Sekitar tahun 2011 sampai 2013, masyarakat Batang dihantui dengan adanya pembangunan PLTU Batang. Rasa takut menyelimuti masyarakat Batang selama bertahun-tahun karena pembangunan PLTU Batang memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan. Masyarakat khawatir dengan ancaman akan hilangnya mata pencaharian warga dan rusaknya lingkungan itu sendiri jika pembangunan PLTU tetap berjalan. Akibatnya, sekitar 85% masyarakat Batang menolak adanya pembangunan PLTU Batang yang terletak di Desa Ujung Negoro. Pak Haryono, seorang nelayan yang aktif dalam jaringan akar rumput nelayan Roban Barat, pernah terlibat dalam konflik tersebut. Dibantu dengan non-government organization atau NGO seperti Walhi, Greenpeace, dan Lembaga Bantuan Hukum, Pak Haryono dan masyarakat nelayan Roban Barat beraliansi untuk melakukan aksi penolakan terhadap pembangunan PLTU Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Haryono selaku Pak RT Desa Kedung Segok, RT 8, RW 4, DK Roban Barat, matur suwun. Nelayan sejak tahun berapa? Hampir 25 tahunan saya sudah nelayan. Berlayar itu di daerah wilayah sendiri. Cuma kalau perjalanan pakainya kan pakai jam dari bibir pantai atau dari dermaga itu minimal ada yang 1 jam, 1,5 jam berlayarnya ke utara gitu. Kalau dulu mungkin tahun berapa sih ya agak lupa, tapi masalah tangkap ikan itu ya sangat bagus sekali. Nah ini adanya proyek PLTU tersebut memang yo sangat ada dampaknya juga. Dampaknya itu yang dikeluhkan dari kita nelayan kecil itu proyek PLTU itu kan tepatnya di ujung negara. Padahal ujung negara itu untuk aktivitas kita nelayan kecil itu yang terutama itu untuk perkembangbiakan ikan itu di wilayah ujung negara. Kalau dulu-dulu kalau tangkap ikan atau tangkap jenis nelayan apapun di situ yang bagus itu di kawasan ujung negara. Tapi setelah adanya proyek PLTU tersebut memang agak sulit. Padahal di tempat ujung negara itu cepat efektif untuk ikan berkembang biak itu memang di situ. Memang waktu adanya proyek PLTU tersebut agak lupa sih tahun berapa itu diberdirikan itu adanya gitu. Kalau
perjuangan kita selaku nelayan kecil itu hampir 5 tahun adanya proyek PLTU tersebut penolakan. Ya di masyarakat memang ya gimana sih ya, pro kontra itu kan wajar. Cuma kita nelayan kecil itu kan berusaha semaksimal mungkin kalau bisa itu mintanya jangan sampai di ujung negara. Soalnya ujung negara itu kan tempat aktivitas nelayan kecil, memang di situ strateginya ibarat untuk penangkapan ikan tersebut. Itu memang sangat sangat mengganggu sekali lah. Sebelum ada PLTU di Batam itu memang ya penghasilan cukup bagus lah. Tapi setelah adanya proyek PLTU tersebut di wilayah Batang atau di wilayah ujung negara itu memang nelayan kecil itu sangat gimana ya, sangat ibarat sangat dirugikan gitu. Cuma kita selaku nelayan kecil mau gimana lagi? Itu selaku program internasional PLTU. Tetap kita selaku nelayan kecil walaupun sini menolak atau gimana tetap nggak bisa. Itu soalnya sudah jadi ibarat apa sih namanya aset negara sih om, sama-sama negara juga membutuhkan tingkat internasional, tapi kita selaku nelayan kecil yang berusaha semaksimal mungkin kalau bisa itu jangan sampai di ujung negara, tapi itu sudah dijadikan atau udah valid memang tepatnya di situ lah gimana lagi kita nelayan kecil kan ya nggak bisa apa-apalah gitu. Memang sudah berapa kali atau berapa tahun adanya penolakan proyek PLTU tersebut. Aksi-aksi atau orasi itu sudah banyak sekali melakukan orasi di mana saja. Contoh misal di Semarang pun juga sudah berapa kali, sampai ke Jakarta pun sudah berapa kali. Informasi lagi dari perwakilan sampai ke Jepang pun ya udah pernah dilakukan. Tapi tetap hasilnya ya gimana sih ya, kita selalu nelayan kecil atau warga kecil kan nggak bisa apa-apa gitu. Hal yang saya harapkan itu kayak nelayan kecil itu harusnya kan diperhatikan dari pemerintahnya juga. BBM-nya sudah terlalu mahal, tapi hasil penangkapannya itu harganya tidak stabil sama BBM-nya itu. Dan maka dari itu kan kalau bisa itu kan pemerintah itu harus mewasilitaskan nelayan kecil gimana loh. Tapi kalau begini terus-terusan nelayan kecil kan mau makan apa? Sedangkan sekarang kebutuhan udah banyak sekali sih oh, bermacam-macam. Sekarang kalau tidak mengikuti zaman mungkin ya ketinggalan. Tapi akhirnya itu kan dari tangkap ikan sama BBM-nya itu enggak cocok, itu enggak stabil. Sebenarnya gitu, kendalanya memang gitu antara BBM sama hasilnya itu tidak stabil. Konflik yang terjadi kala itu terbagi menjadi dua. Masyarakat Dusun Roban dengan masyarakat dusun lain di Desa Kedung Segok, dan masyarakat Dusun Roban dengan pihak PLTU. Ketegangan antar dusun sempat terjadi dikarenakan mayoritas masyarakat Dusun Roban merupakan pihak yang kontra terhadap pembangunan PLTU. Namun, saat ini konflik tersebut sudah meredam dan menimbulkan suatu tali persaudaraan yang kuat antara masyarakat Dusun Roban dan masyarakat dusun lain di Desa Kedung Segok. Nama saya Sopirin, saat ini masih menjabat sebagai Kepala Dusun Dukuh Roban Barat. Kalau dari pihak desa, saya sendiri yang di sana itu yo gini Mbak, dari pihak orang-orang kontra itu tidak bisa mendamaikan. Malah yang bisa mendamaikan orang yang dianggap orang-orang pro. Dengan dasar apa kita bersilaturahmi, mengadakan tahlilan, terus lama-lama kan kita kembul lagi. Dari pihak desa yo bisanya hanya mendamaikan, sama kontra sama pro itu ya mendamaikan. Dipanggil orang-orangnya, ini jangan gini-gini. Akhirnya kan ada sadar, satu persatu kan banyak yang sadar juga. Harapan ya jangan sampai BPI jangan sampai kendor untuk mendampingi warga yang minta apa-apalah. Artinya CSR itu ya digelontorkan secara terbuka saja, tidak usah diam-diam lewat ini, tidak usah, langsung aja ke artinya ada bantuan ya langsung ke penerimanya saja.